Nomor lama sekali dari Whitney Houston mengingatkan kita tentang cinta, dan lagu ini sangat kental sekali dengan nuansa cinta. Greatest Love of All dari Whitney Houston membuka kebersamaan kita dalam Smart Happiness di kesempatan hari ini. Semangat pagi untuk Anda semuanya, semangat hari Jumat, semangat hari penuh cinta untuk Anda. Dan bersama-sama dengan saya sudah ada Dewa Cinta nih. Narasumber kita ada Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Penuh cinta. Full of love ya? Ya, full of love ya. Baik, di belakangnya Pak Arfan itu kan gambaran tentang buku terbarunya Pak Arfan ya, Love is the Betul. Answer ya. Iya. Baik, tapi kan lagi-lagi bicara tentang cinta itu kan nggak cuma sekedar getaran-getaran asmara aja, itu ya itu cuman itu satu hal gitu ya, tetapi lebih luas lagi ya Pak Arfan ya. Betul Nah, sekali Mbak Ola. bicara tentang cinta, pagi ini kita mau mengajak kita semuanya semua di sana termasuk saya loh ya. Ini bahasan yang jujur aja selama beberapa bulan ini menjadi perenungan yang sangat dalam sekali ya buat saya pribadi gitu kan, dan bahkan dalam beberapa hari itu seperti mengemuka luar biasa, how to love yourself begitu. Dan ya itu topik yang akan sangat membuka banyak hal di dalam diri kita. Tetapi sebelum ke topik, Pak Arfan dari lagunya Pak, silakan di bagian mana Pak Arfan ingin memberikan penekanan terlebih dahulu, atau mungkin ada bagian dari kalimatnya, liriknya yang itu kok kayaknya mewakili atau pas sekali. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi judul topik kita pada hari Jumat yang indah ini adalah How to Love Yourself. Mhm. Nah, ketika sedang mempersiapkan talk show ini kan seperti biasa saya selalu cari lagu kan gitu ya. Iya, Ada banyak sekali tuh lagu mengenai cinta, khususnya mengenai love yourself. iya. Tetapi ternyata tidak ada yang seindah lagu ini gitu. Oke. Gitu ya. Iya, Ini iya. kalau 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 Justin Bieber denger nggak, mudah-mudahan nggak marah ya. Kalau Justin Bieber juga lagunya pasti, judulnya pas banget ya, Love Yourself ya Pak ya, Arman ya. Justin Bieber juga pasti akan setuju kalau dia mempelajari lagu ini ya. Gitu Syairnya ya. luar biasa. Ini lagu lama, tapi bagi saya ini sebuah lagu yang everlasting gitu ya, yang Mm, mm, selalu cocok di segala zaman gitu. Dibawakan dengan sangat bagus sekali oleh Whitney Houston ya. Dan Whitney Houston ini yang paling bagus sebetulnya membawakan lagu ini, karena lagu ini ada beberapa oktav gitu Mbak Ola. mm, Ya, ini mm, agak susah nih. Lagunya sampai 3 atau 4 oktav gitu. Dan Whitney Houston ini bisa membawakan lagu sampai 5 oktav dia masih sanggup gitu. Ya, jadi dia saya kira penyanyi yang paling cocok untuk membawakan lagu The Greatest Love of All ini, ya, lagu karya Linda Creed ini. Saya bacakan syairnya ya Mbak Ola, tapi ini silakan, agak silakan. agak panjang ya, karena Silakan Pak Arfan. syairnya bagus-bagus semua ini masalah ini ya. Jadi saya tidak bisa memotong hanya bagian-bagian tertentu. Dia bilang begini, I believe the children are a future. Aku percaya anak-anak adalah masa depan kita. Teach them well and let them lead the way. Ajari mereka dengan baik dan biarkan mereka memimpin. Show them all the beauty they possess inside. Nah, ini penting sekali nih nanti untuk love yourself. Show them all the beauty they possess inside. Tunjukkan pada mereka semua keindahan yang mereka miliki di dalam. Inner beauty-nya. Tunjukkan itu. Ini untuk membangun yang namanya self-love, Baola ya. Give them a sense of pride. Nah, ini juga. Ya, berikan mereka sebuah rasa bangga. Ya, to make it easier, let the children's laughter remind us how we used to be. Ya, supaya lebih gampangnya, biarkan tawa anak-anak kita mengingatkan kita bagaimana kita dahulu. Ya, karena kita juga dulunya adalah anak-anak. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfill my needs. Semua orang mencari hero, ya, mencari pahlawan. Orang-orang membutuhkan seseorang untuk dihormati. Aku tidak pernah menemukan orang yang memenuhi kebutuhanku. A lonely place to be, and so I learn to depend on me. Tempat yang sepi, jadi aku belajar untuk bergantung pada diriku sendiri. Jadi sebetulnya ini bagus sekali ya. Jadi dia bilang ada banyak orang yang hebat di dunia ini, tapi aku tidak ketemu orang yang benar-benar aku cari memenuhi kebutuhanku. Karena yang memenuhi kebutuhanku itu sesungguhnya hanya aku, dia bilang gitu. Ya, and so I learn to depend on me.
Kemudian, I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Sudah lama aku memutuskan untuk tidak pernah berjalan dalam bayang-bayang seseorang gitu. Jadi ini harus menjadi diri sendiri intinya. Mencintai diri sendiri, menjadi diri sendiri, nggak berada di bawah bayangan orang lain. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. Jika aku gagal atau mungkin aku berhasil, setidaknya aku akan hidup seperti yang aku yakini. No matter what they take from me, they can take away my dignity. Ya, tidak peduli apapun yang mereka ambil dari diriku, ya mereka bisa ambil semuanya gitu, tapi mereka tidak akan pernah bisa merampas harga diriku. Wah, ini kan bagus sekali nih. Ya. They can take away my dignity. Mereka tidak akan pernah bisa merampas harga diriku, ya. Because the greatest love of all is happening to me. Ya. I found the greatest love of all inside of me. Karena cinta terbesar dari semuanya itu terjadi pada diriku. Dan kutemukan cinta terbesar di dalam diriku. The greatest love of all is easy to achieve. Nah kan kadang-kadang kita berpikir ini sesuatu yang rumit, sesuatu yang susah gitu ya. Padahal ini sangat mudah dicapai, dia bilang gitu. Caranya gimana? Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Belajar mencintai dirimu sendiri, itulah cinta terbesar dari semuanya. Wah, luar biasa lagu ini. Saya nggak berani memotong satu kata pun ya. Ya. Karena saling terkait satu dengan yang lainnya ya. Jadi Ya. Di depan, kalimat di tengah, itu artinya menjadi satu kesatuan yang utuh ya, Pak Arfan. Ya. Baik. Luar biasa lagu ini. Ya. Luar biasa. Lagu ini sekaligus juga membuka kebersamaan kita, Smart Listener ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut di part yang kedua ya. Tetapi satu pertanyaan dulu gitu ya untuk kita semuanya dan menjadi perenungan. Saya tuh suka merasa gini, kalau setiap kali nih saya merenungkan sesuatu berpikir deep inside gitu ya, kayak merenungkan sesuatu yang sangat sangat mendalam gitu, saya suka bertanya-tanya, ini mau jadi topik apa nih? Ternyata begitu Pak Arfan memberi informasi bahwa kita mau membahas mengenai ini, saya bilang gini, aduh, aku banget nih. Perenungan yang sangat dalam sekali. Nah, pertanyaannya Smart Listener, apa tandanya atau bukti Anda ya yang Anda rasakan bahwa Anda tuh mencintai diri Anda sendiri? Silahkan ya, boleh share obrolan itu atau catatan Anda atau pendapat Anda ke 0812 11 12 959, sekali lagi ke 0812 11 12 959, atau juga bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM. Sementara Anda coba merenungkan sebentar ya, dan kemudian tadi kelewat mungkin lirik yang disampaikan oleh Pak Arfan dan ingin dengar ulang, kami jeda sebentar ya untuk beberapa informasi, kami kembali sesaat lagi. Dan juga sahabat yang bergabung, kami sambung obrolannya. Ini mari kita masuk mendalam ya. Masih ingat nggak sih, itu mungkin kayaknya di akhir tahun 2017 atau awal 2018 ya, buku Bapak Love is the Answer terbit pertama kali 2018 ya Pak ya? 2018 betul, Mbak. Ya, 2018 kalau tidak salah Februari waktu itu ya, kita agak nekat waktu itu, modal nekat Smart Listener, kami membuat sebuah acara yang orang banyak mempertanyakan. Emang ada yang mau datang ngomongin cinta gitu, bener nggak Pak Arfan? Bener ya? Betul. Ya. Dan saya dengan segala keyakinan ya, meyakinkan teman-teman bahwa kita akan berhasil mengerjakan ini. Kita mengadakan acara waktu itu seminar tentang Love is the Answer ya Pak ya, bahwa cinta adalah jawaban. Mungkin kalau ada di antara Anda yang hadir waktu itu di ruangan auditorium di BINUS ya, waktu itu di FX kalau tidak salah ya. Itu pertama kali buku ini kami perkenalkan kepada Anda, dan ya kita kagum luar biasa ya Pak Arfan ya, karena banyak orang yang datang dari luar kota ya Pak. Betul. Datang dari Padang ya Pak. Banjarmasin, Balikpapan, luar biasa. Iya, itu datang dari Balikpapan, dari Lampung, dari Palembang ya. Jadi waktu itu Smart Listener, kita mempertanyakan, kenapa cinta itu menjadi jawaban? Nah, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Pak Arfan, mencintai diri sendiri ini kan seperti kayak tidak populer begitu ya, jarang dibicarakan, dan kita sendiri pun jarang merenungkan itu karena kita sibuk dengan
ini mencintai. Nah, menurut Pak Arfan apa faktornya? Apakah karena orang tuh berpikir ya udah kan kalau udah diri kita ya udah melekat otomatis kita tuh mencintai gitu. Apakah anggapan-anggapan itu atau karena faktor apa? Kalau menurut pengamatan Bapak, silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Mencintai diri sendiri itu tidak populer karena seringkali dianggap sebagai sebuah tindakan yang egois gitu. Mhm, mhm. Ya, Narsis gitu ya? narsis gitu ya, egois, mementingkan diri sendiri gitu ya, dan tidak mementingkan orang lain. Sesungguhnya ini yang ingin kita luruskan gitu Mbak Ola ya. Mhm, Jadi mencintai diri sendiri itu sesungguhnya adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita bisa mencintai orang lain gitu. betul. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Dan orang yang tidak bisa mengasihi diri sendiri tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Tidak Mhm, akan pernah. mhm, Jadi bayangkan saja kalau kita karena kita tidak mengasihi diri sendiri, ya kita kurang istirahat, kurang tidur, ya kan, kurang makan yang bergizi, ya kurang olahraga misalnya gitu ya. Pada akhirnya kan kita juga tidak bisa melayani orang lain kan. betul, betul. Gitu. Jadi tindakan mengasihi diri sendiri sesungguhnya adalah tindakan pertama sebelum kita bisa mengasihi sesama gitu. Jadi istilahnya itu love yourself first. Ya, love yourself first gitu. Ya. Mhm, Jadi mhm. mustahil lah kalau ada orang yang bilang saya mengasihi orang lain tapi dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, itu sesungguhnya sesuatu yang tidak akan berlangsung lama gitu Mbak Ola. Tidak akan langgeng tindakan seperti itu. Mhm, mhm. Jadi banyak orang menganggap ini sebagai sebuah tindakan egois dan apa ya, nggak penting ya, nggak perlu begitu. Nah, Iya, mari kita sedikit coba mengupas sebenarnya cinta itu apa sih Pak Arfan ya kan? Ini yang seringkali juga, tolong kami diingatkan, cinta ini adalah perasaan deg-degan, saya kalau ketemu sama pria itu ganteng luar biasa atau cantik ya, luar ya. biasa, saya jadi ini. Lah terus kalau kepada diri sendiri masa saya deg-degan sama diri saya sendiri gitu kan ya? Gimana Pak Arfan? Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan ini mewakili pertanyaan banyak orang ya. Banyak orang yang ketika bicara cinta itu yang dimaksud adalah cinta yang kaitan dengan asmara, hubungan pria dan wanita, cinta birahi, yang dalam bahasa Yunani dia dikenal dengan istilah Eros. eros, betul ya. Itu. Padahal dalam bahasa Yunani saja itu ada berbagai macam jenis Iya, cinta. Ya, iya. ada yang namanya agape, ada yang namanya storge, ada yang namanya philia dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak sekali gitu jenis-jenis cinta. Nah, salah satunya yang paling populer adalah yang berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita. Itu yang paling populer. Tapi yang Mhm, paling universal sesungguhnya adalah hubungan kita dengan sesama manusia gitu. Bahkan yang lebih universal lagi adalah hubungan dengan sesama makhluk gitu. Itu sudah lebih universal lagi ya. Kalau orang Islam itu bilang rahmatal lil alamin gitu. iya, Rahmat iya. bagi semesta alam gitu. Teman-teman kita yang beragama Buddha itu mengatakan apa? Semoga Semua makhluk semua berbahagia. makhluk berbahagia, iya. Mhm. Jadi udah mikirin itu, bukan hanya mikirin manusia, tapi dia mikirin sapi, mikirin kambing, ya mikirin jangkrik, Tanaman-tanaman, bunga-bunga, kucing, pohon gitu ya. tanaman, pohon, gitu ya. Semuanya dipikirin. Iya. Ya, jadi semoga setiap makhluk, semua makhluk berbahagia. Nah itu artinya itu cinta itu sudah berkembang menjadi sesuatu yang sangat besar dan sangat universal, dan sifatnya bukan lagi mengharapkan balasan ya, tetapi sifatnya giving, memberi, hanya memberi gitu. Itulah cinta yang universal. Kalau cinta birahi itu cinta yang ingin mendapatkan balasan gitu. Iya. Dan ketika kita tidak mendapatkan balasan, muncullah lagu-lagu itu. Itu kan lagu-lagu itu kan banyak yang bermunculan tuh. Lagu Iya, orang yang cintaku bertepuk sebelah tangan gitu gitu gitu. ya. Nah, kalau cinta yang agape ini cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan gitu. Dia akan selalu diinginkan oleh siapapun di dunia ini. Iya, Itu, iya, Bang. iya. Baik. Nah, kalau begitu sebenarnya ketika kita mencintai diri sendiri kan ada istilah atau ada kalimat yang seringkali mengatakan begini ya Pak Arfan. Cobalah untuk mengenali diri. Cobalah kemudian menerima segala kekurangan. Tapi kita pernah bicara gitu kan.
Kalau kita cuma sekedar menerima, kita tuh kan jadi nggak berkembang, kita nggak flourish begitu. Kita nggak berusaha untuk mendorong diri kita menjadi versi yang terbaik diri kita begitu. Ya, Kalau begitu sebenarnya rupa dari mencintai diri sendiri itu seperti apa sih begitu? Pak Arfan, silakan. very good question. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Em, Acceptance itu hanyalah awal, Mbak Ola. Oke, bukan seterusnya Menerima, ya gitu ya. ya itu baru pintu masuk tuh, Itu ya. baru pintu masuk ya. Jadi menerima dulu sih, betul. Awalnya kita adalah acceptance, ya. Dan ciri orang yang acceptance, kita juga harus tahu apa cirinya orang yang acceptance, ya. Karena banyak sekali orang yang bilang, aku menerima diriku apa adanya, tetapi sesungguhnya perilakunya berbeda dengan apa yang dia katakan. Apa tanda bahwa kita sudah acceptance? Mbak Ola tahu nggak nih kalau saya tanya mewakili smart listener nih, apa tanda bahwa kita sudah acceptance? Tanda aku nyaman dengan diri sendiri, itu termasuk ketika di depan orang gitu ya. Lalu kemudian, kalau misalnya kalau orang memberikan pujian atau apa gitu ya, kita nggak mengatakan, "Ah, enggak lah, apalah saya ini," gitu-gitu, Iya, enggak iya, gitu iya. gitu ya. Ya kita kita mengucapkan terima Terima kasih, kasih ya terima atas kasih. apresiasinya, udah sedemikian begitu, nggak yang lantas mengatakan, "Apalah aku ini." Ya. Terus kalau misalkan kita patati, iyalah aku memang adalah wanita yang paling menderita di seluruh dunia. Ya, ya, ya. Seperti Nah, itu sih Pak Arfan yang sebatas ini saat ini yang aku pahami gitu sih Pak betul, Arfan. betul ya. Satu tanda yang paling clear, yang paling terang benderang bahwa kita menerima diri kita apa adanya adalah kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Mhm, oke. Jadi selama kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain, saya pingin seperti dia, saya pingin jadi kayak dia, nah seperti itu ya. Itu tanda bahwa kita belum menerima diri kita sendiri gitu. Mhm mhm mhm. Atau kalau misalnya kita berkaca gitu ya, kita ngaca di cermin gitu, ini namanya mirror exercise gitu ya. Mhm mhm. Apa yang kita lihat tentang diri kita sendiri? Apakah kita bisa betul-betul menerima diri kita? Mulai dari secara fisik ya. Secara fisik ini misalnya hidung saya kurang mancung nih, misal begitu kan. Coba kalau hidung saya itu mancung seperti siapa begitu, misalnya begitu. Ya. Itu juga sebuah tanda bahwa kita masih belum menerima diri kita sepenuhnya gitu. Karena saya yang paling ganteng itu ya saya yang seperti ini gitu. Mhm mhm. Mbak Oke. Ola yang paling cantik yang Mbak Ola yang seperti itu gitu. Ya, bukan Arfan Pradiansa yang hidungnya tahu-tahu mancung sekali gitu ya. Matanya kemudian belok sekali gitu ya. Bukan seperti itu gitu. Jadi ketika kita masih coba hidung saya lebih mancung nih gitu ya, atau coba mata saya lebih lebar gitu. Coba kalau alis saya itu lebih tebal gitu ya. Nah itu tandanya kita masih comparing ourselves with others gitu ya. Dan itu tanda bahwa kita sesungguhnya belum acceptance, belum menerima diri kita sendiri. Jadi itu Mbak, tanda pertamanya itu adalah itu. Dan pintu masuknya adalah acceptance, Mbak Ola. Oke, tapi, kenapa ada banyak orang yang akhirnya kayaknya terjebak kepada jebakan acceptance tadi tuh, Pak Arfan, gitu kan. Ya udah, terimalah aku ini apa adaku seperti kayak gini gitu, nggak usah protes-protes, akhirnya kan ada yang seperti itu ya, Pak Betul, Arfan betul. ya. Nah, Iya, itu kalau menurut Pak Arfan jebakan menerima diri ini menerima diri itu tuh juga perlu diwaspadai jadi sebuah jebakan nggak sih kalau menurut Pak Arfan ya? betul sekali. Betul sekali. Itu seringkali menjadi jebakan bagi banyak orang yang awalnya dia berpikir begini, ya habis kalau saya pingin hidung saya lebih mancung atau pingin mata saya lebih lebar gitu, terus saya jadi apa nantinya? Kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kan Mhm wajah saya tetap begini-begini aja. Ya sudah terima saja kan, seperti itu kan. mhm Jadi menerima itu ternyata belum merupakan tanda bahwa Anda bersyukur. mhm Menerima itu adalah karena kepasrahan, karena saya nggak bisa jadi yang lebih bagus dari ini memang gitu. mhm mhm. Atau kalau misalnya pun saya mau operasi, misalnya kan di dunia ini kan banyak operasi ya, operasi apa namanya wajah ya, misalnya orang-orang di Korea Selatan itu banyak operasi wajah itu, Mbak Ola, Betul. sehingga akhirnya dia jadi bintang film yang cantik-cantik dan keren-keren gitu ya. Bahkan itu hadiah seorang anak gitu kalau dia ditanya sama orang tuanya, dia ulang tahun yang ke-17 gitu ya. Kamu mau dapat hadiah apa? Oh, aku Operasi ingin plastik. asik ya gitu. Sampai Iya segitunya gitu ya. iya. Nah, tapi kan kalau saya juga tidak punya uang ya, tidak punya kemampuan untuk operasi plastik, terus saya mau ngapain? Apa saya mau ngomel-ngomel?
Ngomel-ngomel nanti saya hanya akan jadi frustrasi sendiri kan. Ya Mhm. sudah, daripada seperti itu, maka langkah yang akan saya ambil adalah apa? Mhm. Terima saja, Ya. terima saja, Hel. Nah itu jadi menerima itu sebetulnya adalah karena ketidakberdayaan gitu. Yang Oke. seringkali terjadi, acceptance itu karena powerless, karena ketidakberdayaan gitu. Itu yang Kan karena salah ya, bersyukur. yang harus Iya. diluruskan itu ya, Pak Arfan ya. Nah, Oke. karena itu acceptance ini nanti saya bilang tadi baru titik awal. Kita harus lanjutkan ini acceptance ini dengan langkah berikutnya. Baik. Langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya kita jeda sebentar ya. Oke. Sambil Anda boleh kasih tanggapan, apakah Anda termasuk saat ini ya, Anda sudah mencintai diri Anda sendiri? Tandanya apa kalau Anda mencintai diri Anda sendiri gitu kan? Apa buktinya deh? Boleh cerita, boleh sharing ke 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat.